Nah, bagi teman hati memiliki pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaannya di media sosial @dikalamhati. Nah, ini Kang Rashid, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih terkait dengan topik kita pada pagi hari ini. Kita bacakan satu di antaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rashid, dengan cara apa kita bisa menghias hati kita agar tampak baik dan indah di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi menghias di hati sehingga tampak baik di mata Allah, insya Allah pasti akan tampak baik juga di luarnya, di masyarakat ataupun di depan orang. Masya Allah. Dengan kata lain, beliau ingin menghiasi kalam hatinya, kata-kata dan isi hatinya. Pemirsa teman hati rahmati Allah Subhanahu wa taala, Kayasir, tubuh ini memiliki ada 3 faktor inti dalam tubuh kita ini, dan dia memiliki fungsinya masing-masing yang sangat urgent dalam kehidupan. Pertama, akal, yang kedua anggota badan, yang ketiga hati. Memperindah akal dengan ilmu. Bagaimana akal ini diisi dengan ilmu agama, ilmu pengetahuan, maka jadi indah akalnya. Memperindah akalmu dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu agama. Nomor 2, anggota badan. Bagaimana memperindah anggota badan? Kasih dia makan, minum dengan yang halal. Yang ketiga, pertanyaan teman hati ini, lantas bagaimana memperindah hati? Memperindah hati adalah dengan cara iman dan akhlakul karimah. Diisi dengan sabar, itu indah hati itu. Hati-hati orang sabar, itu inner beauty-nya indah, maka outer beauty-nya indah. Isi dengan syukur, isi dengan ikhlas, isi dengan taubat. Maka sekali lagi, teman dan terima Allah, memperindah akal dengan ilmu, memperindah anggota badan dengan makanan sehat dan halal. Yang kemudian memperindah hati dengan dengan iman dan akhlakul karimah. Dengan iman dan akhlak. Kenapa? Sebab 3 unsur ini panglimanya adalah hati. Kalau hati ini jadi panglima, kesabaran jadi panglima, maka dia akan mengomando akal dengan kesabaran, mengatur anggota tubuh dengan kesabaran. Karena hatimu adalah panglimamu. Hatimu adalah mataharimu di kehidupanmu. Kalau mata hatimu tidak indah, maka tutur katamu tidak indah. Postinganmu tidak indah, karena hatinya tidak indah. Maka karena itu memang untuk memperindah hati hanya dengan zikrullah, iman kepada Allah, dengan akhlakul karimah. Maka hati akan menjadi sehat walafiat. Sampai Nabi mengatakan, Kayasir, jadidu imanakum, selalulah perbaikilah, perindahlah keimananmu dengan la ilaha illallah. Bagaimana tidak indah, Kayasir? Hati yang sabar memeluk, hangat pelukannya. Hati yang syukur memberi, indah memberinya. Hati yang taubat ketika bermuamalah, itu tawadu. Karena akhlak itu cerminannya. Kalau harimau meninggalkan belang, ya. Kalau manusia meninggalkan akhlakul karimah. Oh, Bapak ini hebat kepemimpinannya. Akhlaknya yang disebut. Betul. Selain yang tadi Kang Rashid sampaikan, bagaimana agar kita tuh benar-benar yakin bahwa ketika kita menghias ataupun menghias dari dalam, menghias hati kita, insya Allah tuh yang tampak itu yang baik juga. Kadang-kadang kan manusia itu kan suka nggak sabar gitu kan, pengennya langsung kelihatan gitu, langsung kelihatan bagus gitu di mata orang, tapi lupa bahwa yang menilai itu Allah. Maka karena itu berbanyak istighfar lah. Hidupmu jadi tergerus oleh manusia, karena hidupmu hanya untuk Allah. Untuk Allah, engkau tidak perlu pengakuan manusia, engkau perlu pengakuan Allah. Punten, Rasul menyampaikan, kalau isi dunia ini mengakuimu, isi dunia, makhluk, jin, tapi Allah tidak mengaku, engkau hina. Tapi kalau Allah mengakuimu, seisi manusia bumi ini akan hormat kepadamu. Sampai Sayyidina mengatakan, jika engkau takut kepada Allah, maka selain Allah takut kepadamu. Tapi jika engkau tidak takut kepada Allah, selain Allah berani kepadamu, termasuk anakmu berani kepadamu. Kuncinya satu, takut kepada Allah, selain Allah akan takut kepadamu. Kekuasaan takut kepadamu, hewan buas takut kepadamu, termasuk dunia takut kepadamu. Asal engkau takut kepada Allah. Tapi kalau engkau tidak takut kepada Allah, tidak mengharap penglihatan Allah, engkau akan dihina oleh manusia. Memunculkan sikap agar takut kepada Allah itu termaksud dari upaya untuk kita merapikan hati kita, merapikan di dalam itu ya Kang ya. Salah satu untuk memunculkan rasa takut kepada Allah, lihat kekuasaan Allah. Iya, betul. Gunung meletus, Masya Allah. Corona sudah tidak ada kekuatan. Rasa takut itu, Masya Allah. Dengan corona saja kita sudah tidak punya kekuatan. Maka muncul, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Aku tidak punya kekuatan. Maka lihatlah kekuasaan Allah, itu akan munculkan rasa takut di hati. Iya.
Menarik sekali apa yang disampaikan Kang Rashid. Jika ingin menimbulkan rasa takut kepada Allah, lihatlah bagaimana kekuasaan Allah yang begitu luar biasa yang ada dalam diri, yang ada di sekitar kita, bahkan ada dalam diri kita ya. Terima kasih Kang Rashid buat tausiahnya pada pagi hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Kang Rashid ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa kita jadikan sebagai bahan renungan, tidak hanya menghias yang di luar saja, apa itu yang tampak saja, tapi yang terpenting adalah menghias hati kita, karena Allah menilai dari apa yang ada di hati kita.